Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 22086080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan organisasi yang efektif dan membangun budaya organisasi. Baiklah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep organisasi yang efektif. Konsep organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu mengalokasikan sumber daya dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, serta memiliki strategi yang baik yang dapat mengakomodasi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Menurut Robbins dan Coulter, tahun 2018, organisasi yang efektif ditandai dengan adanya struktur organisasi yang fleksibel, kepemimpinan yang adaptif, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya adalah karakteristik utama dalam organisasi. Yang pertama, struktur yang fleksibel struktur yang fleksibel. Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan berubah lingkungan bisnis tanpa kehilangan arah atau strategi. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang visioner. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dapat mengarahkan organisasi ke tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kinerja berbasis data, yang artinya dengan pengambilan keputusan yang berbasis data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah inovasi dan adaptasi. Organisasi yang mampu berinovasi akan lebih siap menghadapi persaingan dalam eh, organisasi tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Interaksi yang baik antara anggota organisasi akan menciptakan lingkungan yang lebih produktif, tentu lebih nyaman untuk kedepannya dalam berorganisasi. Baiklah, selanjutnya adalah strategi dalam mengelola organisasi yang efektif. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi yang jelas. Organisasi yang memiliki arah yang jelas lebih mudah dalam menyusun strategi dan mengkoordinasi aktivitasnya tersebut. Selanjutnya adalah membangun budaya kerja berbasis kolaborasi. Dengan mendorong kerja sama antara tim, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi digital, yaitu sistem manajemen berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi organisasi tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan harus menjadikan prioritas untuk meningkatkan kompetensi mereka agar mereka lebih siap untuk berorganisasi dan menjalani kehidupan yang nyata. Selanjutnya adalah menetapkan sistem evaluasi kinerja. Dengan adanya evaluasi yang rutin, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk lebih baik ke depannya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah peran kepemimpinan dalam efektivitas organisasi. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan organisasi yang efektif menurut Nordhaus 2001. Pemimpin yang sukses harus mampu memberikan arahan yang jelas, motivasi terhadap karyawan, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Baiklah, untuk selanjutnya adalah beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi meliputi. Pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih besar agar tercapainya organisasi yang maju dan kreatif. Selanjutnya adalah kepemimpinan traksional, yaitu pemimpin yang berfokus pada sistem penghargaan dan hukum dalam pengelolaan kerja karyawannya tersebut. Selanjutnya adalah kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan keterlibatan mereka sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya adalah membangun budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Sein 2017, budaya organisasi berkembang melalui pengalaman bersama dan ditanamkan oleh pemimpin organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Yang pertama adalah menanamkan nilai dan norma sejak awalnya dimainkan dalam acara kebudayaan. Perekrutan dan pelatihan harus menekankan nilai-nilai inti organisasi tersebut. Selanjutnya adalah memberikan contoh yang baik. Pemimpin harus menjadi role model dalam menetapkan budaya organisasi agar anggotanya tersebut dapat mencontoh ke arah yang lebih baik dan terstruktur. Baiklah, selanjutnya membangun komunikasi yang terbuka. Karyawan harus merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat mereka agar inovasi dan kekreatifan pada diri mereka itu dapat tersalurkan dan juga dapat terbukti bahwa dia itu mampu. Baiklah, selanjutnya adalah memberikan komunikasi yang terbuka. Selanjutnya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan. Sistem penghargaan yang adil akan memperkuat budaya organisasi yang positif. Dengan adanya penghargaan terhadap karyawan organik tersebut, maka mereka akan lebih semangat untuk terus berorganisasi ke depannya dan lebih kreatif. Selanjutnya adalah mengadopsi prinsip keberagaman dan inklusivitas. Organisasi yang terbuka terhadap perbedaan akan lebih inovasi dan adaptif. Baiklah, selanjutnya adalah dampak budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi yang positif memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut studi yang dilakukan oleh Denision tahun 2020, organisasi dengan budaya yang kuat cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, karyawan yang lebih puas dengan pekerjaannya, serta tingkat loyalitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah dampak budaya organisasi terhadap karyawan meliputi. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih termotivasi dalam bekerja dan juga dia akan merasa senang terhadap organisasi yang dia tekuni, serta dia akan merasa lebih nyaman di dalam tersebut. Selanjutnya adalah mengurangi tingkat stres. Lingkungan kerja yang positif akan mengurangi tekanan psikologis pada karyawan. Itu akan sangat-sangat membantu terhadap karyawan tersebut untuk dia lebih enjoy dan senang berada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan inovasi.
Budaya yang mendukung kreativitas akan mendorong karyawan untuk berpikir lebih inovatif, serta mereka dapat menyalurkan bakat yang terpendam dalam diri mereka tersebut. Selanjutnya adalah mengurangi turnover. Organisasi dengan budaya yang sehat akan memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah mengelola organisasi yang efektif dan membangun budaya organisasi yang kuat memerlukan kepemimpinan visioner, perencanaan, strategi yang matang, komunikasi yang efektif, serta lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang lebih baik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan motivasi tim, serta budaya organisasi yang kuat berbasis keterbukaan, kerjasama, dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas serta loyalitas anggota tersebut. Selain itu, perencanaan strategi yang fleksibel memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan internal yang sehat berperan dalam mendorong inovasi serta keterlibatan karyawannya. Komunikasi yang terbuka juga menjadi elemen penting dalam memperkuat budaya organisasi dan meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.